Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Adi Jona Alfredo Pasaribu, dalam program Extending Grace, sebuah pengajaran yang mengajarkan Injil kasih karunia yang berpusat kepada pribadi Yesus Kristus. Dialah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang menjelma menjadi manusia, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bagi dosa-dosa umat manusia di dunia. Dan dia dilahirkan dari benih Roh Kudus, benih ilahi, sehakikat dengan Allah. Pada hari ini saya akan menyampaikan, kamu adalah saksi dari Injil kasih karunia Allah. Kamu adalah saksi dari Injil kasih karunia Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, you are the witness of the gospel of grace of God. Saat saudara saya menjadi manusia baru di dalam Kristus oleh karena kasih anugerahnya, kita tidak cukup menyadari, mengetahui bahwa kita sudah pasti diselamatkan. Amin. Kita bukan hanya kita tahu bahwa kita memiliki jaminan keselamatan dari Allah oleh Injil kasih karunia-Nya, dan serta lahir baru di dalam Kristus, tanpa kita mempedulikan orang lain yang belum percaya Yesus, yang belum mengenal Yesus dan diselamatkan. Betul. Lalu bagaimana supaya kita dapat membawa orang lain menjadi pengikut Yesus, menjadi percaya kepada Yesus, lalu mereka diselamatkan dan juga masuk surga? Kasih karunia di dalam Kristus dan jaminan hidup kekal di surga bukan hanya sampai di titik kita pasti diselamatkan, namun kita harus melakukan sesuatu. Namun ada sesuatu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjadi saksi dari Injil kasih karunia Allah. Kita buka di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Saudara bisa buka di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Begini bunyinya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Perkataan ini adalah latar belakang tentang seorang Rasul Paulus
Dialah dikenal sebagai Rasul kasih karunia yang telah menjadi pengikut Kristus. Ya, dia yang dahulunya mantan penganiaya orang Kristen, ya, atau orang percaya. Dia dulu adalah buronan, orang jahat yang membenci kekristenan. Tetapi ketika percaya Yesus lewat perjumpaan pribadinya, dia menerima keselamatan itu. Dia menerima hidup kekal itu. Dan dia dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi rasul dari kasih karunia Allah. Ya. Kesaksian tentang kasih karunia Allah. Dalam bahasa Yunani, Evangelion o charis. Evangelion o charis, yang artinya memberikan kesaksian atau kabar baik tentang Injil kasih karunia Allah, menyampaikan kabar baik tentang anugerah Allah. Maka setiap orang yang percaya Yesus harus diutus atau harus mau memberitakan Injil kasih karunia dan menyelesaikan tugas yang dipercayakan Kristus kepada kita sampai akhir hidup. Ya. Jadi saat saudara menerima kepastian keselamatan dalam Yesus, ya, memiliki jaminan masuk ke surga, ada yang harus dilakukan sebagai orang percaya yang sudah pasti ke surga, sudah pasti diselamatkan. Kedua, melayani dengan rendah hati. Melayani dengan apa? Rendah hati. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan dalam pelayanan. Itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi masih hidup di bawah legalisme agamawi atau melakukan hukum Taurat. Mereka percaya kepada Allah, namun dia tidak percaya kepada Yesus Kristus yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya, makanya Paulus ingin dibunuh pada saat itu karena memberitakan nama Yesus. Karena orang-orang di situ masih percaya, ya, bahwa Yesus itu bukan Mesias yang dijanjikan Allah. Bahkan masih banyak orang-orang Yahudi yang masih menantikan kedatangan Mesias itu sendiri. Ya. Masih berdoa ke tembok ratapan meminta Mesias. Ya, jadi melayani
dengan rendah hati, dengan ikhlas. Karena Kristus Yesus telah datang merendahkan dirinya lebih dahulu menjadi seorang hamba dan menjelma menjadi manusia. Ya, jadi kita melayani karena anak manusia Yesus Kristus telah lebih dahulu melayani kita. Bahkan dia mati di kayu salib. Haleluya. Berbicara kerendahan hatian itu juga yang diajarkan oleh Yesus, ya, yang diteladani oleh Yesus Kristus. Yesus memberikan keteladanan, kerendahan hatian. Dia Allah yang menjadi manusia berinkarnasi, mau mati berkorban di kayu salib demi dosa-dosa dunia. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Cuman bedanya dia tidak berdosa kalau kita berdosa. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya saat kita melayani Tuhan dengan rendah hati, kita akan menerima ganjaran, balasan dari Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, kehidupan dalam Kristus. Jadi saya melayani, memberitakan Injil kasih karunia, memberitakan nama Yesus, menjadi pengkhotbah atau pembicara, bukan untuk